Setiap kali dia difitnah secara nggak adil, dia selalu menghibur orang lain, alih-alih membiaskan kekesalannya sendiri. Melihat bagaimana foto-foto Kuyu itu sekarang, sebagai seorang wanita, aku merasa sangat sedih. Dia hanyalah seorang gadis malang yang ditampar. Hi everyone, I'm Sulkim dan selamat datang ya ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun, kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya, ayolah semangat. Fighting! Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana orang dalam industri hiburan China yang sudah speak up tentang Zhao Lusi. By the way, sebelum itu di sini aku izin dulu ya guys untuk nge-spill beberapa produk haircare yang aku pakai, yang mana produk-produk ini cocok banget buat teman-teman yang mengalami permasalahan rambut kering, rambut kusam, dan juga rontok. Kita mulai dulu dari shampoo ya. Aku sering ganti-ganti sih kalau shampoo, tapi selama beberapa bulan terakhir aku pakai dua aja. Cuma dua ini aja. By the way, kalau yang Natur Aloe Vera Extract ini cocok banget buat kalian-kalian yang lagi nyari produk yang bisa membuat rambutnya itu tampak lebih sehat dan juga lebat. Karena nih produk mengandung kandungan aloe vera extract yang akan memberikan nutrisi dan juga menjaga kesuburan rambut kalian guys. Sementara kalau yang Zinc Black Shine Anti Dandruff ini bisa membantu mengatasi permasalahan masalah ketumbi dan juga membuat rambut kalian tampak lebih hitam berkilau. Karena nih guys, dalam produk ini mengandung ekstrak urang-aring dan juga kemiri. Lanjut ke conditioner. Conditioner paling penting ya guys. Kalian gak boleh lupa yang namanya conditioner. Wajib ada di list produk haircare kalian. Kalau aku sendiri selama 2 bulan terakhir aku pakai ini sih, Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Aku hari ini cuma pakai conditioner aja, nggak pakai apa-apa. Kalian dapat lihat gimana hasilnya. Ini tuh ngebuat rambut jadi lebih halus guys dan juga tampak lebih berkilau. Tapi kalau kalian seandainya pengen rambut kalian tuh jadi lebih berkilau nih, aku sih kasih beberapa tips dan juga saran ya guys. Pertama, kalian mungkin bisa pakai hair vitamin. Hair vitamin Emeron salah satunya nih. Kalian bisa coba guys yang hijab ini ya. Dan kalian juga mungkin bisa pakai minyak kemiri ya. Salah satunya adalah minyak kemirinya Himalaya yang ini guys. Ini tuh harganya juga murah sih. Aku beli kemarin 10 ribuan. Selain itu, aku juga pakai toniknya Natur yang ginseng ekstrak. Nah, ini produk cocok banget buat teman-teman yang mengalami permasalahan rambut yang rontok. Coba deh guys, kalian pakai ini. So, gimana nih bosku? Gimana? Apakah tertarik untuk coba? Kalau kalian tertarik, mungkin bisa cek tag produk. Alright everyone, enough ya. Dan sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang bagaimana orang-orang dalam industri hiburan yang sudah speak up soal Zhao Lusi. Dan teruntuk kalian yang mungkin belum tahu apa yang terjadi dengan Zhao Lusi, bisa nonton video aku yang part pertama dan juga part kedua. Di sana kita sudah bahas panjang lebar soal bagaimana hal yang menimpa Zhao Lusi. Dan di video ini kita bakalan lebih fokus saja sih guys tentang bagaimana statement ataupun tanggapan dari orang-orang dalam industri hiburan dan juga doa-doa dari mereka terhadap Zhao Lusi. Yang pertama, mungkin kita bisa lihat nih guys bagaimana tanggapan dari sutradara Mars Intelligence Agency. By the way, ini tuh adalah acara variety yang dibintangi oleh Zhao Lusi. Nah, dalam statementnya, sang sutradara mengatakan seperti ini guys. Di mataku ya, dia itu selalu menjadi gadis yang baik, optimis, pekerja keras, dan menyenangkan sejak aku mengenalnya pada tahun 2016. Kami bertemu melalui Mars Intelligence Agency dan untuk setiap rekaman Mars Intelligence Agency, aku adalah orang yang berkoordinasi dengannya. Sejak penampilan pertamanya di acara itu, setiap sutradara di tim dan artis yang hadir tidak bisa berhenti untuk memujinya. Mereka semua menyukainya karena dia sangatlah pekerja keras dan juga menggemaskan. Setiap kali Lusi datang ke Mars Intelligence Agency untuk melakukan syuting, setelah syuting episode pertama, selalu ada sisipan tambahan yang harus dilakukan, membuatnya terjaga sepanjang malam. Tepat setelah selesai nih, dia nanti akan bergegas mengejar penerbangan dan langsung menuju proyek lain. Aku ada di sana menemaninya selama seluruh proses sebagai bagian dari tim sutradara. Dia nggak pernah mengeluh atau mengatakan dia lelah. Aku tahu betapa dia menghargai kesempatan untuk berada di Mars Intelligence Agency. Mengapa aku begitu berkomitmen pada Mars Intelligence Agency sejak memulai di industri ini? Itu dikarenakan apa yang pernah dia katakan. Jadi statementnya adalah seperti ini guys. Jika aku di Mars Intelligence Agency, kamu harus di sana ya. Saya membutuhkanmu. Kemudian sang sutradara melanjutkan, dia selalu menjadi tipe orang yang jarang menunjukkan ketidakbahagiaan. Setiap kali dia difitnah secara nggak adil, dia selalu menghibur orang lain, alih-alih membiaskan kekesalannya sendiri. Selama bertahun-tahun, kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil yang positif dan semakin banyak orang yang mencintainya. Itu dikarenakan dia selalu mengingat kebaikan dari Mars Intelligence Agency, sehingga sesibuk apapun dia nih, dia pasti akan selalu memberikan yang terbaik setiap kali Mars Intelligence Agency membutuhkannya.
Pada tanggal 13 Desember tahun ini, sebelum jatuh sakit, dia mendapat cuti 1 hari dikarenakan acara bisnis yang tertunda. Hal pertama yang dia tanyakan adalah jadwal rekaman Mars Intelligence Agency. Dan dia bahkan berencana untuk kembali pada bulan Januari untuk bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Itu seharusnya menjadi hal yang sangat menyenangkan. Tetapi siapa yang bisa menduga penyakitnya yang tiba-tiba selama ini. Pada tanggal 25 Desember, dia memberitahuku bahwa dia mungkin tidak dapat bergabung dengan Mars Intelligence Agency. Awalnya, aku pikir itu hanyalah reaksi alergi atau kambuhnya penyakit. Namun, aku nggak tahu bahwa selama periode ini, dia mengalami rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Dia berpura-pura kuat dan berkata, "Gak apa-apa," dan itu hanya untuk membuat kami gak khawatir dengannya. Kemudian, berita yang sangat mengejutkan tentangnya mulai menyebar, diikuti oleh banjir postingan yang memfitnah. Aku tahu kok bahwa mengungkapkan pikiranku di saat yang sensitif ini pasti akan mengundang teori konspirasi. Tetapi aku benar-benar nggak dapat memahami bagaimana ya para pejuang keyboard dapat begitu kejam terhadap seorang gadis pekerja keras dan baik hati yang masih dalam pemulihan dari penyakit. By the way, mungkin ada yang belum tahu, pejuang keyboard itu maksudnya netizen guys. Netizen yang ngetik gitu komentar-komentar jahat, komentar-komentar buruk gitu kepada Chow Luse. Next, baca lagi statement beliau. Gak ada loh yang ingin memperlihatkan bekas luka mereka untuk diinjak-injak. Dia telah menderita pengkhianatan dari orang-orang yang dulunya paling dia percayai, menanggung perlakuan gak adil, keraguan, dan bahkan mengalami fitnah jahat yang bertujuan untuk menghancurkannya. Selama bertahun-tahun, dia telah menghadapi semuanya dengan berani sendirian. Namun, tidak peduli seberapa kuat seseorang, setiap orang memiliki titik puncak. Maksudnya memiliki titik puncak itu kayak ada loh batasnya, ada batas kesabarannya gitu. Gak bisa dia diperlakukan seperti itu terus-menerus. Pasti ada kalanya dia udah nggak kuat dengan hal tersebut. Next, baca lagi. Bagi yang hanya ingin tahu, tolong berhentilah bersikap usil. Bagi yang jahat, hentikan perbuatan jahatmu. Percayalah bahwa setiap tindakan jahat pada akhirnya akan menjadi bumerang. Dalam artian kayak pasti akan ada karma. Kalian jahatin orang sekarang, nanti kalian juga akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Ada karmanya. Terima kasih kepada semua orang yang terus mencintai dan melindunginya. Bahkan jika kegelapan melahap segalanya, matahari akan terbit kembali. Aku percaya kamu akan berani berjalan melewati duri dan kembali lebih kuat. Selalu mencintaimu. Waduh, pemilihan katanya di sini benar-benar sangat bagus dan juga memiliki makna. In case kalau kalian mungkin agak masih kurang paham, nah di sini sang sutradara itu kayak mendoakan dan juga mengharapkan setelah melewati duri atau melewati kesulitan ini, Chow Luse akan mendapatkan kebahagiaan. Dan di sini tidak hanya sutradara saja, namun ada juga Xiao Xiangge yang juga merupakan bagian dari acara variety tersebut, turut menunjukkan dukungan untuk Chow Luse, di mana sang Gege mengatakan, "Kabut asap dan malapetaka akan tetap ada kemarin. Mulai hari ini, mari kita berharap kita semua bisa sehat, aman, bahagia, dan diberkati. Tetaplah kuat." Next, kita ke sosok yang berikutnya. Di sini ada Wang Zawada, yang mana untuk beliau ini adalah seorang sutradara, guys. Belum lama ini beliau juga speak up nih, atau kayak memberikan tanggapan terhadap isu mengenai Chow Luse. Melalui postingannya, beliau mengatakan nih guys, bahwa ketika hal ini terjadi kepada sang aktris, bosnya dia nggak hanya nggak angkat bicara, tetapi bahkan ngeblokir akun Weibo Chow Luse. Maksudnya ngeblokir kayak ngebuat akun Weibo-nya Chow Luse seperti ini, kayak ditutup gitu loh sementara, sampai pada tanggal 3 Januari 2025. Begitu guys, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Next, baca lagi statement sang sutradara. Bosnya dia nggak hanya nggak angkat bicara atau speak up, tetapi bahkan ngeblokir akun Weibo Chow Luse dan melakukan perjalanan. Yang mana hal tersebut menurut sang sutradara ya, itu sangatlah nggak pantas loh. Wang Zawada lantas percaya bahwa Chow Luse seharusnya bersiap nih untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dia juga mengatakan dirinya ingin terus bersuara demi keadilan ketika melihat ada seseorang seperti Chow Luse mendapatkan perlakuan gak adil, bahkan diintimidasi dan dipukuli. Lanjut ke yang berikutnya ada Xu Jianing. By the way, Xu Jianing sendiri adalah seorang aktris yang pernah bekerja sama dengan Chow Luse di drama Cina The Last Immortal. Dan dalam unggahannya, sang aktris menuliskan bahwa Chow Luse adalah saudara perempuan yang terbaik di hatinya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Chow Luse ini adalah sosok yang kuat dan juga berani, serta menjaga perasaan orang lain dan juga membantu setiap teman yang ada di sekitarnya. Xu Jianing juga menuliskan bahwa orang-orang yang mencintaimu atau mencintai Chow Luse akan selalu berada di sekitar Chow Luse. Next, yang berikutnya adalah seorang aktris yang bermain sebagai Lian Feng di drama Love Like the Galaxy. Nah, dalam postingannya, sang aktris menuliskan seperti ini guys. Pada tahun 2020, aku sedang duduk di antara kerumunan di sebuah jamuan pembukaan drama ketika aku tiba-tiba bertatapan dengannya. Dia melambaikan tangan ke arahku dan aku berjalan mendekat. Dia lantas berkata,
Mari kita bertukar kontak WeChat. Pendatang baru yang gugup sepertiku merasa didukung dengan dirinya yang lembut dan diyakinkan oleh kehangatannya. Sejak saat itu ada Xiaoxiang dan Liang Pang. Kemudian ketika saya mengalami hambatan, dia meluruskan tangannya untuk membantuku. Dan tangan itu selalu ada sejak saat itu. Suatu malam, dikarenakan situasi yang gak terduga, yaitu dengan masalah wardrobe di tim syuting Love's Ambition, dia mengirimi saya pakaian dan aksesorinya sendiri. Saya masuk ke ruangan sambil membawa tas besar dan WeChat saya dengan video yang terus dia kirim, menjelaskan saran untuk setiap pakaian. Dia sering loh membawa koleksi perhiasannya sendiri yang berat, lalu mengeluarkan perhiasan yang serasi untuk semua orang. Dalam hatinya, dia percaya setiap orang harus berkembang dengan caranya sendiri. Lanjut ke yang berikutnya, di sini ada Guzeng Teacher. Nah, untuk sang teacher mengatakan seperti ini guys. What's wrong with this society? Setiap kali pengalaman seorang selebriti terbongkar, orang-orang sering melihat komentar seperti ini di internet. Jangan merasa kasihan kepada mereka yang berpenghasilan 3.000 yuan sebulan jika kamu berpenghasilan 3.000 yuan sebulan. Maksudnya tuh kayak gini guys, dia itu kayak nyindir orang-orang yang sering berkomentar, jangan kasihan deh sama dia kan pendapatnya tinggi banget, udah kaya gitu. Aku juga sering sih nemuin komentar-komentar seperti ini. Kemarin ya, ini cerita sedikit aja. Ada seseorang yang kayak mengalami musibah atau masalah. Kalau nggak salah dia itu kayak di PHK gitu guys. Terus kalian tau nggak? Ada komentar yang mengatakan mau kasihan tapi handphonemu iPhone. Like waja. Kok bisa ya ada orang yang berkomentar seperti itu? Nah, kurang lebih seperti inilah yang dimaksudkan oleh sang teacher guys. Dan menurut beliau pernyataan-pernyataan seperti ini itu sangatlah nggak pantas. Kemudian beliau mengatakan, kita semua itu adalah manusia dan kita semua memiliki hati manusia. Apakah sistem nilai kita berarti bahwa mereka yang memiliki uang tidak membutuhkan atau pantas mendapatkan simpati? Benar juga sih. Setiap orang memiliki kesulitan yang berbeda dan setiap orang memiliki medan syukur mereka sendiri. Bukankah itu sebabnya manusia begitu berharga sehingga mereka bersimpati dengan penderitaan manusia lain? Bahkan jika dia menghasilkan 3 juta sebulan seperti yang dikatakan oleh netizen nih, dia itu hanyalah bintang beban di depan ibu kota. 3 juta nggak ada apa-apanya bagi mereka. Bahkan jika dia berkata suatu hari, aku berhenti dari pekerjaanku, apakah itu nggak apa-apa? Harga yang akan dia bayar untuk berhenti berada di luar imajinasi kita. Dia sama sekali nggak memiliki kebebasan karena dia telah mempercayakan hidup, harta, dan reputasinya kepada orang lain. Selain itu, dia juga dikucilkan atau kayak mendapatkan perlakuan penindasan karena dia terlalu gemuk. Apakah 80 pounds terlalu gemuk? Jika berat badan saya lebih dari 80 pounds, keluarga saya akan berteriak dan mengirim saya ke rumah sakit. Namun, berat badannya baru-baru ini hanyalah 70 pound dan dia akan tertiup angin. Kapan pandangan estetika dunia terhadap wanita tidak lagi putih, kurus, muda, kurus kering, naif, atau suka berpelukan dan hanya menerima penampilannya yang sehat, asli, kaya, dan cantik? Ini bahkan bukan masalah perusahaannya, tetapi masalah seluruh sistem. Dia hanyalah seorang gadis malang yang ditampar. Berapa banyak aktris seperti dia? Seberapa besar kelompok ini? Dia baru berusia 20-an. Mungkin sosial saudara perempuan atau bahkan anak perempuan beberapa netizen. Situasi seperti apa yang membuatnya bahkan tidak punya waktu untuk menemui dokter dan sekarang dia hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ketika dia datang ke kelas ya, dia itu unik dan juga sangat imut. Dia juga pinter dan baik hati. Melihat bagaimana foto-foto Kuyu itu sekarang, sebagai seorang wanita, aku merasa sangat sedih dan juga tertekan. Saat ini aku sangat marah hingga tanganku gemeter di saat menulis artikel ini atau menulis postingan ini tanpa retorika apapun. Girls, kita harus bersuara. Estetika dan pasar kerja saat ini terdistorsi dan kita semua terperangkap di dalamnya. Jika kita hanya berdiam diri dan menonton, nggak ada yang akan mendukung kita ketika bencana menimpa kita di masa depan. Aku mendoakan kesehatan, kebahagiaan, kemandirian, semangat, dan kebahagiaannya. Ruth, cepat sembuh ya. Kita harus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik untuknya dan untuk jutaan orang lainnya. Bener banget sih, setuju. Jujur aku juga kayak heran ya, siapa sih yang menciptakan pandangan estetika seperti itu atau kayak standar beauty seperti itu? Cewek harus kurus, putih, dan harus tampak lemah lembut, naif, dan sebagainya. Siapa sih yang menciptakan hal-hal seperti ini? Nggak hanya di industri hiburan Cina loh guys, tapi di industri hiburan Korea juga seperti itu. Sementara itu di sini ada Chen Minghao guys yang berperan sebagai Su Xiying dalam drama The Romance of Tiger and Rose. Yang mana untuk Chen Minghao sudah meninggalkan komentar di Weibo-nya Chow Lu-se. Adapun untuk sang aktor menuliskan, Rosie cepat sembuh. Alright teman-teman, jadi seperti itulah beberapa tanggapan dari orang-orang dalam industri hiburan terhadap apa yang menimpa Chow Lu-se. Dan gak sedikit dari mereka yang sudah mendoakan dan juga mengharapkan agar Chow Lu-se dapat segera sembuh dan juga pulih.
Dan jujur, kalau menurut aku sendiri pasti berat banget sih bagi Chow Luse untuk mengungkapkan hal seperti ini ke publik. Jujur itu pasti berat banget, nggak mudah banget, dan itu butuh keberanian. Dan aku sangat salut banget dan respect banget sama Chow Luse karena dia sudah berani untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi kepadanya. Dan mari kita dukung terus Chow Luse ya guys. Semoga dia dapat mendapatkan keadilan. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky Mame, dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya, dan selamat beraktivitas and happy new year. Bye bye.